I don't want to let go of your hand. Never mind. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Love, Lost and Found. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang kebetulan diajak pergi ke sebuah bukit oleh pacarnya yang ingin melamarnya untuk menikah. Tapi karena suatu kejadian, wanita ini diceritakan tersesat di tengah hutan dan untungnya dia ditemukan oleh seorang pria yang menjadi relawan penyelamat di hutan itu. Ternyata pria dan wanita ini dulunya pernah bertunangan, sehingga pertemuan mereka itu menjadi sangat canggung karena mereka berdua udah berpisah sejak lama. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Joe yang bekerja sebagai vlogger sekaligus influencer yang punya banyak follower. Kebetulan hari ini Joe akan pergi camping ke sebuah bukit bersama dengan kekasihnya yang bernama Claire karena sebenarnya dia berencana melamar Claire untuk menikah. Walaupun hubungan mereka baru berjalan selama 1 tahun, Joe udah yakin untuk melangkah ke tahap yang berikutnya dan udah menentukan tempat untuk melamar Claire. Joe pun berjanji akan membuat rekaman saat melamar Claire dan akan menguploadnya ke sosial media agar para follower bisa menonton rencananya yang sangat romantis. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana diperlihatkan seorang wanita bernama Claire yang merupakan pemilik perusahaan aplikasi. Pada saat itu, Claire juga sedang bersiap-siap untuk camping, tapi tiba-tiba dia menemukan fotonya bersama seorang pria bernama Colt yang merupakan mantan tunangannya. Beberapa saat kemudian, Joe akhirnya sampai di apartemen Claire, tapi Claire malah sibuk menelpon pegawainya untuk membahas aplikasi terbaru mereka. Ternyata kesibukan itu membuat Claire nggak fokus diajak berbicara, sehingga Joe akhirnya kembali merekam aktivitasnya daripada dia mendengarkan obrolan Claire dengan anak buahnya. Di saat mereka berdua turun dari mobil, Joe dan Claire ternyata masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun di tengah jalan Claire tiba-tiba aja kehilangan sinyal, sehingga dia terpaksa mengakhiri pembicaraan dengan anak buahnya dan akhirnya mengikuti Joe ke bukit tujuan. Mengingat lamaran ini adalah sebuah kejutan, Joe lalu sengaja membahas tentang aplikasi buatan Claire yang bulan lalu udah banyak di-download oleh para pengguna. Selain itu, Joe juga meminta izin untuk merekam aktivitas mereka, tapi lama-kelamaan Claire merasa bosan berada di tempat ini dan ingin kembali ke apartemen untuk mengurus pekerjaannya. I am ready to go. But I've worked way. Oh yeah. Okay. Karena Joe nggak mau rencananya gagal total, dia kemudian meminta Claire untuk mengambil beberapa foto bagi followernya. Ternyata Joe sengaja mengulur waktu untuk menjalankan rencananya, tapi karena Claire nggak perhatian sama lokasi di sekelilingnya, dia akhirnya malah terjatuh dari tebing. Melihat Claire terjatuh ke dalam sungai, tentunya membuat Joe merasa sangat panik, dan ketika menelpon bantuan, Joe malah ikut terjatuh dari tebing. Kebetulan di dekat sana ada seorang wanita bernama Natalie, yang ternyata merupakan pegawai dari dinas kehutanan, dan dia langsung mengabarkan kejadian itu kepada kantor pusat. Setelah Natalie selesai memberikan pertolongan pertama, dia kemudian bertanya kepada Joe tentang nama lengkap dan ciri-ciri fisik dari pacarnya yang jatuh dari tebing. Joe pun akhirnya mencoba untuk memberikan informasi selengkap mungkin, dan ketika mereka melaporkannya ke kantor pusat, info itu juga didengar oleh seorang relawan bernama Colt. Sementara itu di tempat lain, Claire yang sebelumnya terbawa oleh arus sungai, akhirnya mengetahui kalau dia udah terdampar di suatu lokasi di tengah hutan. Tentu aja hal itu membuat Claire merasa sangat panik, dan karena mendengar suara-suara yang mencurigakan, dia akhirnya memanjat ke sebuah pohon untuk berlindung dari hewan buas.
Di saat Joe akan mencari keberadaan Claire, Natalie kemudian berusaha untuk menghentikannya agar dia nggak tersesat di tengah hutan. Sayangnya, Joe tetap ngotot untuk menolong Claire, sehingga Natalie akhirnya setuju untuk menemaninya dan akan mendirikan tenda karena hari udah gelap. And they almost always find the missing person within the first 24 hours. Okay, fine. We'll camp out tonight. Keesokan paginya, Claire yang baru terbangun di atas pohon akhirnya bisa merasa lega karena mendengar kalau ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Namun, Claire tiba-tiba aja menolak untuk diselamatkan ketika melihat kalau orang yang datang itu adalah Colt yang dulu ternyata pernah menjadi tunangannya. You look like you've been through hell, and when you don't like the hand that's here to help. Setelah Colt menemukan keberadaan Claire, dia kemudian menghubungi kantor pusat kehutanan agar mengirimkan bantuan helikopter. Di sana, Colt mengatakan kalau dia akan membawa Claire ke dataran yang lebih tinggi, tapi Claire malah menolak untuk pergi dan meminta Colt agar memanggil orang lain untuk mengantarnya. Back on your little radio and you tell them exactly where we are. But you need to stop acting like a child, Claire, and come down from there. Karena Claire nggak mau turun dari pohon, Colt yang merasa kesal akhirnya terpaksa menggunakan cara kasar, namun dia malah terpleset dan terjatuh. Gara-gara kecelakaan itu, hati Colt jadi ikut rusak, dan kuda kesayangannya juga kabur dari tempat tersebut yang membuat Colt merasa semakin marah. No. Smart horse. Merasa kalau mereka nggak punya pilihan lain, Colt kemudian ingin mengajak Claire ke dataran yang lebih tinggi untuk mencari sinyal telepon. Di tengah perjalanan, Colt sadar kalau Claire merasa kelaparan, sehingga dia berbaik hati untuk memberikan makanan sambil membicarakan kehidupan Claire yang udah punya pacar baru. I have a boyfriend who is so great about letting me do my own. Sementara itu di tempat lain, Joe yang baru terbangun di dalam tenda langsung membuat rekaman kalau dia akan berusaha mencari keberadaan Claire. Kebetulan Natalie memberikan kabar baik kepada Joe kalau salah satu relawan telah berhasil menemukan Claire, tapi sayang Colt belum mengabarkan lokasi terakhirnya. Haven't heard back since, but I'm sure they're fine. Let me get you some painkillers. Beberapa saat kemudian, Colt dan Claire akhirnya sampai di sebuah tempat di mana Colt ingin memanjat tebing untuk mendapatkan sinyal telepon. Tentu aja Claire langsung meremehkan Colt karena sebelumnya dia sempat terpleset dari atas pohon yang membuktikan kalau Colt nggak becus dalam urusan panjat memanjat. Sambil memanjat tebing, Claire lalu bertanya apakah Colt masih menjadi pekerja di sebuah peternakan, tapi Colt menjawab kalau sekarang peternakan itu adalah miliknya. Sesuai dugaan, Colt nggak sengaja menjatuhkan ponselnya, dan karena ponsel itu rusak akibat tertimpa batu, mereka berdua akhirnya terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa bantuan lain. Adegan film kemudian beralih ke Joe dan Natalie yang masih berjalan di tengah hutan untuk mencari keberadaan Claire. Kebetulan lokasi mereka dekat dengan sumber air panas, tapi saat Natalie ingin mengajak Joe untuk berendam sebentar, ternyata jalan ke tempat itu sedang ditutup. Joe yang ngotot untuk mencari pacarnya, akhirnya bercerita apa alasannya mengajak Claire ke tempat ini, yaitu dia ingin melamar Claire di balik pemandangan indah. Ternyata cerita itu membuat Natalie merasa tertarik kepada Joe, karena menurutnya Joe adalah pria yang sangat romantis dan punya kreativitas untuk membahagiakan pasangannya. Amazing! Amazing! Oh, I so gotta get a quick pic of that. Oh, if you just lower, yeah. Karena hari ini sedang turun hujan, Colt kemudian mengajak Claire untuk berteduh di suatu tempat di pinggir tebing. Pada saat itu, Colt bisa mengetahui kalau Claire sedang kedinginan, sehingga dia langsung memeluk Claire dari belakang dan menjelaskan bagaimana Colt bisa menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Joe dan Natalie juga berteduh di suatu tempat sambil bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing yang ternyata banyak memiliki kesamaan. Namun bedanya Natalie nggak pandai bergaul dengan orang baru, jadi Joe ingin memberikan beberapa saran kalau Natalie harus berani membuka hatinya, siapa tahu dia bisa mendapatkan jodoh. There's nothing wrong with having a tree as a friend. I do love. You gotta find some people your own age. Setelah hujan udah mulai reda,
Colt dan Claire kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar dari kawasan hutan. Namun Claire merasa nggak sabar untuk segera kembali ke kota dengan alasan dia harus cepat bekerja dan membahas aplikasi baru bersama anak buahnya. There's nothing wrong with being successful. Mendengar jawaban tersebut, Colt lalu menyangkut pautkan hubungan mereka yang gagal di tengah jalan karena selama ini Claire hanya peduli sama pekerjaannya. Colt pun akhirnya meminta Claire agar lebih bersabar dan mencoba untuk menikmati pemandangan di sekitar mereka sebelum mereka berdua keluar dari hutan ini. You might not mind the view. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah gubuk tua yang udah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Awalnya, Colt mengajak Claire untuk berjalan menyusuri sungai, tapi Claire berpikir untuk membuat rakit agar perjalanan mereka menjadi lebih cepat. We use the river. Give our feet a break and Walaupun ide itu terdengar sangat bagus, Colt lalu menjelaskan kalau membuat rakit juga membutuhkan waktu yang bisa memperlambat perjalanan mereka. Namun Colt akhirnya setuju dengan ide tersebut, dan ketika mereka mencari kayu untuk membuat rakit, Claire tiba-tiba menemukan sebuah kano yang udah disiapkan oleh sutradara. Di tengah perjalanan, Colt yang merasa bosan kemudian mulai membahas masa lalu waktu mereka berdua sekolah di SMA yang sama. Ternyata dulu Colt merupakan anggota dari tim football di sekolah, sedangkan Claire adalah anggota cheerleader yang cukup berbakat dan punya sahabat bernama Gina. Freshman just determined to rally the entire school in a... Sejak Claire menjadi anggota cheerleader, Colt sebenarnya merasa tertarik kepadanya karena pada waktu itu Claire dikenal sebagai siswi yang berani dan cukup populer. Claire pun tiba-tiba teringat kalau Colt dan Gina pernah berpacaran, tapi sayangnya hubungan mereka nggak bisa bertahan lama dengan alasan umur mereka yang masih sangat muda. was you dating at the time? Yeah, no. Adegan film kemudian beralih sebentar ke Joe dan Natalie, di mana Natalie merasa kesal kepada Joe yang selalu aja merekam aktivitasnya. Natalie pun akhirnya membuang ponsel Joe jauh-jauh, tapi ketika dia akan memungutnya kembali, mereka tiba-tiba aja melihat jaket Claire yang ketinggalan di atas pohon. Joey, this is... Karena Colt dan Claire merasa kelaparan, mereka berdua lalu berhenti di suatu tempat, dan di sana Colt langsung menangkap ikan untuk memasak makanan bagi mereka. Ternyata Claire sangat menikmati aktivitas mereka, sehingga dia mulai berterima kasih kepada Colt yang udah mau berbaik hati untuk menolongnya. No, I mean thank you for finding me. No. Alright, I guess it would... Setelah mereka selesai makan, Colt kemudian memberitahu kalau mereka harus berjalan sejauh 25 km untuk mencapai pos penjaga hutan. Awalnya, Colt ingin mengajak Claire untuk segera berjalan, tapi Claire tiba-tiba aja ingin beristirahat di tempat ini dan mengatakan kalau dia masih merasa betah berada di alam bebas. Probably don't want to navigate the river in the dark. Mumpung mereka sedang berduaan, Colt kembali membicarakan tentang masa lalu mereka dan kenapa mereka berdua bisa putus hubungan begitu aja. Ternyata dulu Claire berambisi untuk menjadi wanita karir, jadi dia menganggap kalau pertunangan mereka akan menjadi penghalang, apalagi waktu itu dia masih muda. I was young. You know, I keep replaying that argument we had. Sementara itu di tempat lain, Joe kemudian meminta maaf kepada Natalie karena dia terlalu sering menggunakan ponselnya. Sebenarnya, Joe juga punya jiwa petualang seperti Natalie, dan ternyata dulu dia bercita-cita menjadi seorang pemburu badai atau pengamat awan dan cuaca. Mengetahui pekerjaan itu butuh pelajaran khusus, Joe akhirnya menyerah pada cita-citanya dan memilih untuk menjadi seorang vlogger yang menurutnya lebih mudah. Joe pun akhirnya mengaku kalau dia merasa bahagia bisa bertemu dengan Natalie dan menikmati petualangan mereka di hutan ini sambil mencari keberadaan Claire. Keesokan paginya saat Claire udah terbangun, dia tiba-tiba aja melihat sebuah helikopter yang melintas di atas mereka.
Namun Colt mengatakan kalau mereka udah dekat dengan pos penjaga hutan, sehingga Claire akhirnya mengetahui kalau kemarin Colt sebenarnya telah berbohong kepadanya. I shouldn't lie, but... Gara-gara kebohongan ini, Claire jadi teringat kenapa dia pergi meninggalkan Colt, karena dari dulu mereka berdua sebenarnya punya tujuan hidup yang berbeda-beda. Namun ternyata Colt gak sependapat dengan Claire, karena selama ini Claire gak pernah bilang apa yang menjadi keinginannya, dan hanya menganggap kalau hubungan mereka sebagai penghalang karir. Why you up and left me? This has got to be the worst rescue ever. Di saat Claire dan Colt melanjutkan perjalanan, Claire tiba-tiba aja melihat seekor beruang yang berjalan di depan mereka. Beruntung Colt punya cara untuk menakut-nakuti beruang tersebut, yaitu dengan menggendong Claire di atas bahunya agar mereka berdua terlihat lebih tinggi. Di waktu yang bersamaan, Joe dan Natalie juga melintas di daerah tersebut, di mana mereka nggak sengaja mendengar suara Colt dan Claire yang sedang berteriak ke arah beruang. Sesampainya di sana, Natalie lalu meminta Joe untuk menggendongnya, dan karena mereka berempat bisa menang suara, beruang itu akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah keadaan di sana udah aman, Joe kemudian meminta Colt untuk merekamnya karena pada saat itu dia ingin melamar Claire. Namun situasi di tempat itu tiba-tiba aja berubah menjadi canggung karena Joe dan Claire merasa ragu dengan hubungan mereka dan sekarang bukanlah momen yang tepat untuk membuat lamaran. Mengingat mereka masih di tengah hutan, Natalie lalu mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan dan berjanji akan mengantar Joe dan Claire ke tempat parkir. Claire pun akhirnya memberitahu kalau sebenarnya dia udah mengenal Colt sejak lama, dan ketika mereka berdua pergi dari tempat itu, Colt dan Natalie merasa sangat sedih. Di tengah perjalanan pulang, Claire kemudian bercerita kepada Joe kalau dulu dia pernah bertunangan dengan Colt. Ternyata Joe sama sekali nggak cemburu dengan masa lalu mereka, malahan dia merasa nggak enak kepada Colt yang udah dimintai tolong untuk merekam adegan lamaran. Selain momen lamaran yang kurang tepat, Joe dan Claire ternyata sadar kalau mereka belum cukup serius, jadi Claire akhirnya mengembalikan cincin itu kepada Joe. Joe dan Claire pun akhirnya sama-sama mengaku kalau mereka menyukai orang lain, oleh karena itu Claire ingin meminta bantuan kepada Joe untuk mengantarnya ke suatu tempat. Hey, will you drop me off somewhere? Beberapa waktu kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah peternakan yang sekarang dimiliki oleh Colt. Di sana, Claire kemudian menyuruh Joe untuk mencari Natalie, karena sesuai dengan cerita mereka sebelumnya, Joe dan Natalie tampaknya akan lebih cocok jika berpasangan. Ketika Claire mencari Colt di peternakan itu, Claire akhirnya mengaku kalau dia mencintai Colt dan merasa bersalah karena dulu dialah yang memutuskan hubungan mereka. Claire pun akhirnya ingin hidup bersama Colt di peternakan ini, karena sebagai pembuat aplikasi dia bisa bekerja dari mana aja dan bisa menelpon anak buahnya setiap waktu. Right now? Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Love, Lost, and Found. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.